Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa LNG TV yang budiman, yang sama berbahagia, kembali lagi pada sore hari ini kita pada acara Hikmah, Himpunan Kisah Meraih Berkah, acara yang dipersembahkan oleh Yaumil LNG Badak bekerja sama dengan LNG TV. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan syafaat kepada keluarga, sahabat, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di tengah kerinduan kita akan hari raya, di bulan suci yang Ramadan ini tidak terasa waktunya sudah akan kita ditinggalkan oleh Ramadan. Hari ini tepatnya hari ke-22 Ramadan. Kita akan melanjutkan acara hikmah. Kami setia bersama LNG TV menemani sore hari Anda menunggu waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana keikhlasan ini mendatangkan keberkahan. Alhamdulillah, di tengah kita di studio pada sore hari ini, kita telah kedatangan tamu guru kita Al-Ustadz Jihad Elbana Kutubi LC.MA dari Jakarta. Beliau kita perkenalkan terlebih dahulu, kelahiran Ponorogo tahun 1987. Masih muda ya Ustadz ya. Cukup. Alhamdulillah, beliau juga telah menyelesaikan studi S1 dari tahun 2006 hingga 2010 di Fakultas Hadis dan di Rosa Islamiyah Universitas Islam Madinah, dan dilanjutkan S2 Magister Dakwah dan Sakofa Islamiyah, lulus pada tahun 2015. Nah, saat ini beliau aktif sebagai penasehat dai muda Perekat Umat sejak tahun 2020. Nah, bagi kaum milenial ini sangat pas hari ini kita dihadirkan Ustadz milenial di kaum kita ini. Kita patut mengikuti acara ini sampai akhir acara, karena pada sore hari ini kita ada dua sesi. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan tausiah langsung oleh Ustadz, dan yang kedua nanti akan ada sesi kuis interaktif. Kami ingatkan terlebih dahulu untuk line telepon kami di dalam kompleks PT Badak bisa menghubungi nomor 1103. Untuk di luar kompleks bisa menghubungi 0548 55 1126. Baik, selanjutnya untuk lebih detail kita akan menyaksikan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jihad Elbana Kutubi LC.MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalani ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa LNG TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perjumpaan kita ini, tidak lain dan tidak bukan
segala kebaikan, segala amal budi baik yang kita kerjakan di dunia ini tidaklah akan terlaksana melainkan itu semua karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena emang Dia satu-satunya yang berhak, satu-satunya zat yang berhak akan kita puja dan kita puji. Fa lakal hamdu wa lakal syukru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beribadah di hari-hari sisa-sisa bulan suci Ramadan ini dengan asyam, puasa, dan al-qiyam dengan malam-malam tahajud ya. Salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat tuntunan beliau, malam-malam 10 Ramadan kita lalui dengan sangat mudah, dengan tuntunan beliau, dengan teladan beliau, sosok yang memberikan keberkahan bagi seluruh alam, memberikan keberkahan bagi seluruh umat manusia, memberi petunjuk dan cahaya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita berhak untuk mendapatkan nikmat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari di mana tidak akan bermanfaat pada hari itu, baik itu harta maupun keturunan. Hadirin hadirat pemirsa LNJ TV dimanapun Anda berada, keikhlasan merupakan landasan segala suatu amal ibadah. Apapun ibadah, apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hati mereka harus tulus ikhlas agamanya, seluruh amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Tabarak, surat Al-Mulk, juz Tabarak ya. Allah SWT berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia ya, dan kita semua yang hadir di sini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan adanya kehidupan, adanya hidup, adanya mati, agar kita semua yang diberikan kehidupan, memberikan amanah hidup ini, siapa di antara kalian yang terbaik amal ibadahnya. Kemudian apa sih penafsiran terbaik menurut para ulama di dalam penafsiran ayyukum ahsanu amala di sini? Bukan tentang yang banyak amal ibadahnya. Sekali lagi ahsanu amala, tapi bagaimana kualitas, bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas ibadah yang kita kerjakan. Ahsanu amala. Al-Fudail Ibnu Iyad menafsirkan ayat ahsanu amala di sini adalah innal amala in kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal, wa innal amala idza kana in kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali dua hal syaratnya. Baik itu yang pertama adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling murni, yang paling tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tepat tata cara ibadahnya. Jadi ada dua syaratnya jamaah sekalian, baik itu keikhlasan dan juga ketepatan sesuai SOP, sesuai standar bagaimana cara ibadahnya. Dan itu adalah esensi dari yang kita sebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Allah SWT adalah satu-satunya yang berhak kita sembah, yang kita mohon pertolongan, yang kita baca Al-Quran hanya untuknya, kita berzikir hanya kepadanya, kita salat hanya kepadanya, kita berdoa hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bagi siapapun makhluknya. Itu adalah inti esensi dari akhlasuhu, yang paling ikhlas cara ibadahnya. Semakin ikhlas sebuah ibadah, maka semakin baik pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW mengingatkan kita, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Begitu banyak, artinya sabda Rasulullah SAW ini, begitu banyak orang beramal ibadah itu kecil,
tapi bernilai besar bagi Allah Subhanahu wa taala karena kemurnian niatnya, kemurnian maksud dari orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Dan sebegitu banyak orang yang beribadah suatu, banyak sekali ibadahnya, besar sekali jenis ibadahnya, kuantitas ibadahnya, tapi bernilai kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia tidak ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dipuji manusia, dia ingin menamerkannya kepada manusia, menumbuhkan takabur pada dirinya. Saya sudah begini, saya sudah begitu dan sebagainya. Dia lupa bahwasanya di dalam ibadah dituntutkan kita untuk mulai ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian Fudail bin Iyad melanjutkan, akhlasuhu wa aswabuhu. Selain keikhlasan adalah ketepatan. Tepat karena suatu ibadah kalau kita lakukan hanya sekedar ikhlas tanpa ada standar sebagaimana Rasulullah SAW, maka kita seolah tidak menganggap ada Rasulullah SAW ada. Sedang Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, menukilkan kepadanya para sahabat, menukilkan dari sahabat para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yaitu pada imam 4 mazhab. Kita tahu ada Imam Abu Hanifah, ada tahu Imam Malik, ada tahu kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullahu jami'an, yang akhirnya kita mengetahui mazhab fiqhiyah. Ya. Inilah Islam. Inilah Islam, di mana para imam menukilkan, para imam-imam menukilkan kepada kita, ya, imam 4 tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi, Imam Malik ibn Anas, Imam Madhab Maliki, dan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, Madhab Imam Hambali. Kita tahu semua ibadah tidak akan diterima menyolehkan syarat 2 hal tersebut. Kemudian jemaah sekalian, kita mengenal di dalam Islam Allah SWT menyebutkan tadi, ya, tidak ada amal ibadah itu. Ngapain kita beribadah kalau kita tidak ikhlas? Dan ngapain kita beribadah kalau kita tidak mengetahui bagaimana tata cara ibadahnya? Karena sesungguhnya seseorang akan diterima dan bahkan diberkahi seluruh amal ibadahnya karena ia ikhlasnya, nilai ikhlasnya sangat tinggi. Suatu cerita, suatu kisah yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana Imam Nawawi, karya Imam Nawawi diterima seluruh umat. Salah satu ulama yang paling diterima seluruh umat dengan kitab-kitabnya. Kita tahu beliau punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kita tahu kitab Riyadhus Shalihin, di mana seluruh umat tidak bakalan lupa dengan kitab ini. Bahkan di setiap masjid-masjid kita mendapatkan kitab ini pasti ada dan dijelaskan. Di mana di kitab Riyadhus Shalihin ini di dalamnya terdapat hadis-hadis bagaimana seseorang orang soleh dituntun, orang yang beriman, agar ia betul-betul bisa meningkatkan tingkat ketakwaannya, kesolehannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bukti keikhlasan para a'immah terdahulu. Apa jenis amal yang itu hanya untuk eksisten diri sendiri, hanya untuk memunculkan kemahiran, kecakapan diri sendiri, maka itu tidak akan lama. Namun jika itu hanya untuk meraih ridha Allah dan senyumnya Allah bagi kita semua, keridhaan Allah bagi kita semua, maka yakinlah amal ibadah itu akan kekal abadi. Sebagaimana kita tahu bersama bagaimana Rasulullah SAW tidaklah beliau sosok yang diabadikan, melainkan karena ia ikhlas ibadahnya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh bagaimana seseorang itu bisa ikhlas dalam ibadahnya, yang memberikan bukti keberkahannya adalah ketika dia sholat. Dalam kitab Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah, dalam ilmu balaghah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berarti taqdim ma haqquhu ta'khir. Suatu hal, kalimat yang seharusnya iyyaka itu artinya kepadamu, ya. Na'budu artinya kami menyembah, iyyaka hanya kepadamu, kemudian nasta'in adalah kami mohon pertolongan. Ketika kepadamu ini diajukan ke depan, yang seharusnya keterangan itu di belakang, ya. Kami menyembah kepadamu, kami memohon pertolongan kepadamu. Tapi ini iyyaka diajukan ke depan. Ini berarti suatu hal yang khusus, spesial. Berarti kita beribadah hanya untuk kepada Allah. Kita hanya minta tolong hanya kepada Allah, tidak bukan kepada siapapun makhluknya. Orang pinter, orang nggak pinter, orang normal, orang nggak normal,
semua hanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Al-Fatihah. Jika seseorang percaya ada orang yang lebih pintar dari orang pintar, mesti bertanya, kenapa saya membaca Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa kita masih bertolong kepada orang lain? Itu hal yang pertama, harus bertanya pada diri kita sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ilmu balaghah ini arti spesial, khusus kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaibnya jemaah, ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memperbaiki dan meninggikan bangunan Ka'bah, di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Tapi ketika Allah SWT, seorang muslim sebelum dia berdoa langsung diterima sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis qudsi disebutkan, jika seorang dalam salat itu dibagi dua hal. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, ya, jika aku telah membagi salat itu antara aku dan hambaku bagi dua hal. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, maka sesungguhnya hamidani abdi, seorang hambaku ternyata sedang memujiku. Ketika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah SWT berfirman, asna alayya abdi, ternyata hambaku lagi-lagi memuji aku. Maliki yaumiddin, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Namun ketika berbunyi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Iyyaka na'budu itu antara aku dan hambaku, karena memang ibadah itu tidaklah kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apapun ya yang dia minta dari pertolongan itu. Jika Bapak Ibu ada masalah, maka disebutkan dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada keberkahan. Maka jika seseorang mendapati dirinya penuh dengan berkah, namun dia tidak ikhlas, ketahuilah itu enggak bakalan lama. Bisa jadi itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan menunda-nunda, akan mengulur-ulur waktunya. Pada saatnya dia lupa dengan Allah SWT, maka Allah cabut nyawanya, sedang dia lupa pada Allah SWT. Maka hati-hati jamaah sekalian. Ibadah dituntut pada seorang untuk dua hal. Ikhlas dan tepat sesuai standar yang telah ditentukan dan diteladankan Rasulullah SAW. Satu contoh saya tutup dengan sesi tausiah ini. Jika seseorang ibadah, saya ingin sholat subuh, ya Mas ya, saya mau sholat subuh, dalam hati saya ikhlas 4 rakaat. 4 rakaat. Kira-kira boleh nggak saya sholat subuh 4 rakaat? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena aturannya, tata caranya sholat subuh 2 rakaat. Itu dia jawabannya. Karena Rasulullah SAW meneladankan bagi kita, sholat subuh hanya 2 rakaat. Itu. Jadi bukan hanya sekedar ikhlas saja, tapi bagaimana standar kita, cara bekerja kita, cara ibadah kita harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dinukilkan kepada para sahabat, dinukilkan kepada tabi'in, ditungkilkan kepada para a'immah yang kita rasakan semua sekarang. Salah satunya adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, segala suatu amal ibadah nggak bakalan selesai dengan baik jika itu hanya untuk menyerang seseorang, hanya untuk menunjukkan eksistensi kepada orang lain. Gak bakalan lama dan gak bakalan selesai amal ibadah itu. Banyak kisah-kisah tersebut. Saya sendiri juga pernah merasakan. Saya nulis buku, jika ada beberapa buku yang itu selesai dan ada yang gak selesai. Saya selalu bertanya-tanya, ini gak selesai berarti ini ada riak-riak yang tidak benar dalam menulisnya. Ingin dipuja, ingin dipuji, ingin famous, ingin terkenal dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang tidak akan ada keberkahan dalam.
Tapi jika itu sudah ditakdirkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Asal dia ikhlas. Kembali kepada sabda Rasulullah SAW tadi, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Begitu banyak amal ibadah kecil tapi bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala karena niat seorang hamba tulus ikhlas hanya melahirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin melihat senyumnya Allah kepada kita, ridhonya Allah kepada kita, taufiknya Allah kepada kita. Dan sebaliknya, kita mau infak 1 juta, 2 juta, paling banyak sebanyak-banyaknya, miliar, berapa miliar, kalau itu nggak ikhlas, hanya nilai kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nilai ikhlas sangat penting bagi kita semua, jamaah sekalian. Karena ikhlas adalah kunci keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang berlaku ikhlas di setiap kali amal ibadahnya, dan terima amal ibadah kita, sehingga kita pada bulan suci Ramadan ini mendapatkan kategori insan yang bertakwa. Usikum wa ya nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Selamat menikmati ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa bersama keluarga, dan jangan lupa untuk senantiasa menghidupkan malam-malamnya bersama keluarga untuk qiyamul lail, karena beberapa saat yang akan datang kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, dan Allah SWT menjanjikan ada malam-malam Lailatul Qadar yang harus kita kejar bersama keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa LNJ TV, telah kita saksikan bersama tausiah dari Ustadz Jihad tadi. Sangat mengetuk hati saya pribadi, mungkin bagi pemirsa juga dimanapun Anda berada, bahwa dalam meraih keberkahan itu kita tidak hanya dituntut kuantitas ya Ustadz, melainkan juga kualitas dari ibadah itu. Nah, ditentukan oleh 2 hal. Nanti Bapak Ibu pemirsa LNJ TV mohon disimak, kita ingatkan kembali untuk kuis. Harap menelpon di 1103 untuk wilayah kompleks PT Badak, dan 1126 untuk di luar kompleks PT Badak. Nah, Ustadz sambil menunggu peserta interaktif, kita mau tahu juga nih, jadi Ustadz ini masih muda tapi juga memimpin atau direktur utama ya salah satu wisata satu tour and travel di Jakarta Timur ya Ustadz ya. Nah, itu suatu kebanggaan ya, mungkin bagi jamaah bisa menghubungi Ustadz. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Fadila di Pisangan. Mbak, kita punya password ya, jika kita sebut hikmah. Himpunan Kisah Meraih Berkah. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya itu volume TV bisa dikecilin, Mbak. Ya. Volume televisinya bisa diperkecil sedikit saja, biar nggak feedback, biar nggak dengung suaranya. Ya pas. Ya, silakan. Jawabannya? Pertanyaannya tadi Bisa diulang. ada dua untuk pertanyaannya tadi untuk meraih Keikhlasan dan ketepatan sesuai standar SOP atau keikhlasan dan dengan ketepatan ibadahnya. Ustadz. Jawabannya gitu tadi. Jawabannya keikhlasan dan ketepatan. Betul. Dia jawabnya gimana tadi? Dia jawabannya bisa diulang Ikhlas nggak? atau tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketetapan sesuai standar atau SOP sesuai ibadah. Betul sekali. Oke, betul sekali. Selamat ya Mbak ya, hadiah dari Yaumil sebesar 250.000 akan diserahkan melalui tim kami, akan dihubungi selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, mungkin Ustadz ada pertanyaan spesial untuk peserta interaktif pada hari ini atau Pilihan ganda aja. pilihan ganda itu menarik buat saya. Pilihan ganda, Saya senang pilihan ganda, tapi kadang menipu juga ya, kadang membingungkan gitu. Boleh Ustadz? Betul. Pilihan ganda. Di dalam tadi pertanyaannya tentang yang mudah aja lah. Apa tema
Udah kelihatan di situ kalau tema ya. Temanya. Tema kelihatan. Pertanyaannya Berapa istri Ustadz? Mungkin. Ini aja. Sebutkan ayat dalam surat Al-Bayyinah yang menyebutkan tentang keikhlasan yang di awal pertemuan tadi. Oke. Ayat ya. Mungkin ayat dalam surat Al-Bayyinah yang menyebutkan tentang keikhlasan. Pilihan gandanya Pak Ustadz? Ayat keberapa dan keberapa? Iya, sementara di surat Al-Bayyinah kalau 7 kalau nggak salah dia. Surat Al-Bayyinah ayat 7 apa ayat 8 gitu. Nah, pilihan gandanya ayat 7 atau 8 ini. A dan B saja, ayat 7 atau ayat 8. Surat Al-Bayyinah yang menyebutkan tentang bagaimana kita beribadah ditentukan oleh keikhlasan dan ketepatan. Tadi ada 2 ya surah yang dibacakan oleh Ustadz Jihad. Ayat 4 apa ayat 5? Surat Al-Bayyinah dan surat Al-Mulk. Atau yang gampang-gampang deh Ustadz, kayaknya sulit deh kalau ayatnya. Mungkin yang mana? Yang ini aja. Selain surat Al-Bayyinah, tadi surah apa? Satu yang dibacakan oleh Ustadz ya? Boleh. Halo. Halo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Himpunan ya. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ibu Uzaifah di Hop 1. Oh, Ibu Uzaifah di Kampung Baru. Iya. Himpunan Kisah Meraih Berkah. Oke, Oke. passwordnya udah benar. Dengan siapa di mana Ibu? Ayat kelima. Oh, ayat kelima. Ayat kelima. Betul Berarti ya. Ibu ini jawab yang soal yang pertama ya? Iya betul. Yang ayat kelima betul sekali jawabannya Ibu. Baik, selamat bagi pemirsa. Alhamdulillah. Selamat Ibu ya. Nanti Selamat Ibu ya. Ibu berhak mendapatkan bisaros besar 250.000 dari Yaumil dipersembahkan untuk kita. Nanti selanjutnya akan dihubungi oleh panitia dari tim LNG TV. Satu lagi buat jamaah sekalian mengingatkan bahwa Ustadz ini punya nomor cantik rupanya, nomor cantik untuk bisa dihubungi. Jadi saya bisa sebutkan, mungkin mudah aja sih hafalnya. Kalau saya lihat sekali aja, lihat ini bisa langsung hafal nih. Ustadz bisa dihubungi di 0878 7777 7-nya 4 kali 0011. Nah, beliau aktif sebagai kaum penasehat dai muda perekat umat bagi kaum milenial untuk diskusi sharing tidak hanya di acara hikmah, bisa menghubungi beliau. Ini aktif di WA atau aktif di WA. Okay. Nah, kami sangat bersyukur sekali jamaah pemirsa LNG TV bahwa acara kita pada sore hari ini sangat hikmat, berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terasa waktu akan memasuki waktu berbuka puasa. Mungkin ada penutup atau doa dari Ustadz, kesimpulan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja. Di dalam beragama Allah menjadikan seorang beriman itu terlihat akhlaknya juga baik. Sehingga orang Islam itu dikenal dengan Islam karena ia disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang muslim itu yang lisan dan tangannya jauh dari menyakiti orang lain. Jika kita merasa diri kita Islam namun lidah kita, tangan kita, kaki kita melakukan hal-hal yang salah dan itu menyelisih syariat, silahkan segera introspeksi diri. Apakah sudah benar Islam yang telah kita pelajari hingga saat ini, namun akhlak kita, budi pekerti kita tidak sesuai dengan bagaimana baginda Rasulullah SAW teladankan bagi kita. Jamaah sekalian, selamat menikmati ibadah puasa. Semoga Allah jadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena memang itu tujuan puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, supaya kalian bertakwa. Semoga Allah SWT mengenyamkan kita, memberikan kita, menyicipkan kita
indahnya nikmat takwa sebagaimana yang kita rasakan di bulan suci Ramadan dan bahkan nanti setelah bulan suci Ramadan. Amin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa LNJ TV, alhamdulillah acara kita telah terselenggara. Kami pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz Jihad Elbana Kutubi. Sama-sama. Alhamdulillah kita telah disuguhkan sajian dari kaum milenial ya Ustadz ya. Kita bisa sebut kaum milenial sangat muda, namun beliau sudah meraih gelar MA. Selanjutnya mungkin tunggu kabar gelar doktornya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup pengajian pada sore hari ini, acara hikmah, dan sampai jumpa di acara hikmah pada esok hari di jam dan waktu yang sama di studio kebanggaan kita, studio Kota Bontang, LNG TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.